Anak-anak sekarang lebih hafal untuk melantunkan lagu-lagu orang dewasa dibandingkan lagu yang memang untuk anak-anak. Iya, reporter kami Syahna Suhartono dan juru kamera Dimas Ludi mendatangi sebuah sekolah di Jakarta untuk membuktikannya. Berikut liputannya. Maraknya lagu-lagu populer yang ditayangkan di televisi membuat kami bertanya-tanya apakah anak-anak saat ini menghafal nggak sih lagu-lagu ciptaan penyanyi-penyanyi zaman dulu. Langsung kita tanya ini. Hai. Hai, kalian kelas berapa sih? Kelas 4. Yang kelas berapa? 1. Kalian tahu lagu Desaku nggak sih? Diajarin nggak? Enggak. Kalau lagu Aku Seorang Kapiten? Boleh nyanyiin nggak? Bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Thank you. Terus kalian sekarang nih tahu nggak sih artis-artis yang ada di TV itu? Penyanyi-penyanyi yang kayak Budi Doremi gitu tahu nggak? Boleh nyanyiin nggak lagunya? Ayo bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Pemirsa, itulah tadi tanggapan anak-anak sekolah dasar mengenai lagu-lagu populer saat ini. Dari Jakarta, Syahna Suhartono, Dimas Ludi, Metro TV. Ya, faktanya lebih bersemangat menyanyi lagu Doremi daripada lagu Seorang Kapiten tadi. Katanya cinta itu luar biasa, katanya begitu ya. Ini ironis ya. Kita bisa ketawa tapi ini ironis. Iya. Iya. Gimana tuh? Kayaknya kalau misalnya anak-anak sendiri sih dia dikasih lagu apa aja sebenarnya bisa nerima gitu. Gampang mencernanya. Iya, karena seperti golden gelas age kosong kan? aja gitu. Betul. Jadi tergantung orang yang mengisi gelasnya aja gitu. Jadi Berarti ya peran tergantung orang tua dan guru ya? bukan orang tua aja, guru, lalu juga lingkungan sekitar, media. Apa sih bahayanya Kak Nunu kalau misalnya anak-anak kita nih masih kecil-kecil, masih lucu-lucu, diisinya dengan lagu cinta-cintaan yang harusnya konsumsi orang dewasa loh. Lagu tuh yang bahaya tuh bukan nadanya, lagu tuh yang bahaya bukan aransemennya, lagu tuh yang bahaya bukan pemusiknya, kecuali saya. Lagu itu yang bahaya itu adalah liriknya. Sekarang lagu anak-anak tapi dibikin lagu anak-anak balonku tapi dibikin lagu yang lirik yang serem-serem juga bahaya gitu kan. Jadi yang bahaya adalah liriknya. Bahayanya tuh gini, anak kecil itu kan belum tahu pemahaman mengenai cinta itu apa ya. Pemahaman mengenai misalnya nih ada sebuah lagu dangdut, judulnya misalnya, maaf nih agak vulgar, tapi judulnya memang begitu, hamil duluan, gila kali ya, hamil duluan. Nah, apa sih itu kata-kata seperti itu kan dia pasti ingin explore. Bahayanya adalah dia mencari sesuatu yang tidak jelas dan dia mengartikan dengan pemahamannya diri sendiri. Kalau nggak dia tanya sama orang tuanya, ya. Saya nggak mendiskreditkan lagunya tadi ya, maaf. Tapi saya ingin kasih contoh bahwa kalau misalnya dia tuh tidak bisa menjelaskan, mengartikan, memahami yang benar, maka dia akan mencari di luaran dan itu akan lebih bahaya daripada kalau ibunya. Sekarang ibunya yang menjelaskan, sanggup nggak dia menjelaskan mengenai hal tersebut? Jadi rentetannya panjang. Kalau Mbak Dina sendiri anak paling kecilnya berusia kelas 5 tahun, SD begitu ya. Bagaimana institusi pendidikan menerapkan hal-hal keindonesiaan dan hal-hal anak kepada anak Mbak Dina? Kalau keindonesiaan memang saya lagu anak-anak itu mewajibkan. Jadi memang selalu itu lagu apa lagi gitu pasti bertanya. Karena ibunya malah cilik nih, ibu-ibu lain bagaimana? Nah itu dia maksud saya tuh jadi peran orang tua walaupun bukannya penyanyi gitu, penyanyi cilik atau siapapun, seorang ibu harus mengajarkan anaknya dan walaupun ibunya juga senang lagu-lagu era masa kini gitu. Tapi coba di depan anak yang memang masih usia TK SD, tolong senandungnya juga
skip dulu deh. Kalau nggak depan anak nggak apa-apa gitu loh. Itu salah satu cara kita untuk Caranya seperti itu kalau di dalam rumah ya. Jadi supaya anak tuh paling cepat banget sih gitu. Dia deket dengan seorang ibu atau perawatnya dia gitu. Oke, nah kalau Tasya nih, Tasya kan juga masih sering diundang untuk mengisi acara di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah dan dengan usia berapa tuh biasanya? biasanya dari mulai SD, aku tuh range-nya lumayan ya, dari mulai anak-anak banget yang dari TK sampai sekolah SMA pun juga kadang-kadang diundang gitu. Dan baru beberapa waktu yang lalu juga aku diundang untuk ngisi acara ulang tahun anak umur 10 tahun gitu. Dan di situ ya mungkin dia juga dari sekolah internasional gitu. Teman-temannya juga setiap hari berbahasa Inggris, bahkan ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, padahal orang Indonesia Dan tinggal di Indonesia Tapi gitu. mereka tahu lagu anak-anak yang Tasya nyanyikan? Beberapa ada yang tahu, tapi banyak kan sih kalau misalnya udah di sekolahnya internasional kayak gitu bahasa Inggris. pada nggak tahu. Sedangkan ini Tasya waktu itu menyanyikan lagu-lagu karangan siapa? Aku karangan Eyang Ate Mahmud dan Yang istilahnya sudah terkenal sekali di Indonesia harusnya ya. benar dan ya mungkin dan album aku pun yang anak-anak sampai sekarang masih diproduksi gitu. Jadi tinggal mungkin orang tuanya misalnya yang punya anak-anak bisa beli dulu. Jadi yang remaja album Tasya sekarang. Jadi masalahnya ini menurut Kak Nunu, menurut Mbak Dina dan Tasya sebetulnya masih banyak penyanyi cilik. Banyak. Masih banyak juga pencipta lagu anak-anak begitu. Tapi terus kemudian mungkin kesempatan untuk menampilkan mereka tidak sebanyak pada era tahun 90-an. Lalu carinya di mana? Kalau di TV, Persis. TV biasa tidak ada, radio juga cuma hanya 3 di Jakarta yang menyiarkan. Lalu cari di mana dong orang tua? Makanya tadi saya lihat ada portal itu ya. Iya, Ada salah portal satunya. salah satunya ya. Semoga akan bermunculan lagi. Tapi nanti portal tersebut kalau misalnya banyak lagu yang dimasukkan, nanti akan ada lagi timbul lagi problem adalah mengenai hak cipta, perizinan dari produser, perizinan dari label dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan mereka semua mengerti mengenai masalah itu. Tapi Jadi kalau diharap itu udah berkaitan juga pemerintah. ya, karena ini kan untuk sesuatu yang baik Harus sosial ada ya. Apa dukungan harusnya juga. dari Departemen Pendidikan juga, Kementerian Pendidikan? Dukungan itu persis. Persis. Jadi semua, makanya saya bilang Iya, semua iya. harus concern ke situ. Oke, satu hal yang saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin sampai tahun 2012 itu ada sebuah ajang yang disiarkan salah satu stasiun TV untuk anak-anak. Dan ironisnya adalah lagu yang dinyanyikan anak-anak tersebut bukan lagu Bukan anak. lagu anak-anak. Iya. Baik. Itu dia. Oke, kita akan jeda sejenak, tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai lagu anak.